setiap pelajaran itu akan memiliki metode yang pas ataupun tepat. Makanya seorang guru harus pandai-pandai untuk memilih metodenya. Jadi kalau nanti ustadzah mengajar pelajaran tajwid misalnya, metode yang pas apa ya? Maka nanti dicari di antara macam-macam metode yang banyak itu, metode yang pas yang mana. Meskipun nanti memang di setiap metode pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nanti silakan dicari aja. Yang malam ini tidak perlu saya sampaikan kelebihan dan kelemahan setiap metode. Yang penting tahu aja apa macam-macam metode. Sebelum ke sana, ini kemarin ada titipan, ada beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan metodenya atau khutuwatnya. Kemarin misalnya ada pelajaran mahfudhot, hadis dan tafsir itu perlu diperhatikan betul metode ataupun juga khutuwatnya di dalam proses mengajar. Karena memang beberapa pengalaman kita, terutama di ujian lisan ataupun ujian tulis itu ada beberapa kelemahan yang itu bisa jadi berawal dari metode yang kita gunakan di dalam mengajar pelajaran tertentu itu. Mahfudhot, hadis, kelas 1, kelas 2, terutama satu pintas, meskipun itu sering menggunakan hafalan, tapi tidak melulu. Memang hafalannya itu harus dihafalkan. Kemudian dilihat juga nanti khutuwatnya, terutama di tatbik di buku amalia itu dilihat lagi. Di situ ada yang pertama itu adalah syarah. Jadi menjelaskan. Jadi selain hafalan hadis itu dihafalkan, setiap santriwati harus hafal, apalagi mahfudhot, namanya adalah mahfudhot. Kelemahan kita adalah ketika ujian lisan itu yang dihafal cuma satu. Mahfudhot hafidhi kamauduhan wahid ustaz. Al-maudu'aini faqad. Namanya mahfudhot harus dihafal. Hadis kelas 1, kelas 2 ataupun tafsir itu juga harus dihafal. Selain itu maka syarah. Jarang sekali santriwati kita itu yang bisa syarah menjelaskan. Baik ini hadar baik mesti diam, tidak bisa menjelaskan. Ada dua kemungkinan. Satu karena memang karena problem lughah, bahasanya mungkin memang masih lemah, atau kedua adalah mungkin karena di kelasnya jarang, di tatbiknya adalah jarang untuk menjelaskan. Maka selain hafal juga perlu diminta untuk menjelaskan bilughah. Kalau mungkin kelas 2 sudah menggunakan bahasa Arab, kalau masih di kelas 1 itu masih menggunakan bahasa Indonesia, ya paling tidak disuruh menjelaskan dengan bahasa itu. Kemudian adalah